Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan drama Korea High Class episode 3. Karena pesan singkat itu, Yeowol teringat tentang kematian suaminya. Ternyata, sebelum suaminya dinyatakan hilang, suaminya si Yeowol ini sedang mengalami banyak masalah. Namun, si suami Yeowol ini tak mau berbagi cerita tentang masalahnya dengan Yeowol. Dan malam itu, ketika Yeowol bangun dari tidur, ia melihat suaminya sudah tidak ada di kapal mereka. Dan keesokan harinya, polisi hanya menemukan pakaian yang digunakan suami Yeowol terapung di laut. Dan sejak saat itulah suami Yeowol dinyatakan meninggal dan mayatnya tak ditemukan. Karena penasaran, Yeowol meminta bantuan temannya untuk melacak nomor ponsel itu. Keesokan harinya di sekolah, Yeowol kembali bertemu dengan Danny Oh. Awalnya ia mengira kalau Danny Oh membuntutinya. Dan ia sangat kaget ketika Yi-chan mengatakan bahwa itu adalah guru olahraga mereka. Dan di sini, Yeowol merasa malu karena telah mengatakan kalau guru itu menguntitnya. Ketika Yeowol bertemu Cha Do-young, ia menanyakan apakah jepit rambut itu milik Cha Do-young. Nah, jepit rambut itu ditemukan Yeowol dekat loker, ketika Yi-chan terkunci. Cha Do-young mengatakan bahwa ia tak pernah kehilangan jepit rambut, dan Yeowol juga menceritakan tentang jepit rambut itu pada ibu Jae-in. Dan ibunya Jae-in mengatakan bahwa Cha Do-young tak mungkin melakukannya. Dan ternyata kehidupan rumah tangga si ibu ini hampir mirip dengan Yeowol, sama-sama single parent. Nah ternyata, si guru olahraga ini tidak memiliki pengalaman mengajar. Dan di sini sangat mencurigakan, apa mungkin sekolah bertaraf internasional memperkerjakan guru yang tak berpengalaman? Kayaknya ketua yayasan ini mempunyai misi terselubung dengan si Danny Oh ini. Dan ternyata, si Danny Oh ini jadi idola bagi ibu anak-anak di sekolah itu. Dan selesai mengajar, Danny Oh mendapat bingkisan sepatu dari Ji-sun yang diberikan sekretarisnya. Nah ternyata hadiah itu merupakan suap, agar putrinya Ji-sun mendapat perlakuan istimewa dari Pak Guru itu. Karena Yeowol masih penasaran dengan aktris Cha Do-young, ia meminta bantuan temannya untuk melacak bagaimana hubungan aktris itu dengan suaminya. Dan ia juga mencari tahu siapa sebenarnya yang mengirim bunga dan pesan misterius itu padanya. Ketika bermain hoki di sekolah, ada insiden kecil yang menyebabkan Junhee, putrinya Ji-sun terjatuh. Dan di sini, Ji-sun dan si aktris itu kembali menyalahkan Yi-chan dan mereka juga meminta agar Pak Guru itu memisahkan anak-anak yang kurang pandai, seperti Yi-chan. Bahkan si aktris itu juga menyudutkan Yeowol. Dan ternyata si Yeowol ini cukup berani, ia mengajak si aktris itu untuk bicara di luar. Nah ketika berjalan, si aktris itu terjatuh. Dan sakitnya sih tak seberapa, tapi malunya itu loh yang bikin gak tahan. Akhirnya si aktris itu kembali menyalahkan Yeowol, hanya karena awalnya tangan si aktris itu ada di bahu Yeowol. Dan memang kalau pembenci itu selalu punya celah untuk menyudutkan orang yang dibencinya. Akibatnya suasana jadi kacau. Apalagi ketika Ji-sun dan gengnya meminta agar Pak Guru itu mengeluarkan Yi-chan dari klub hoki kelas mereka. Kejam banget ya. Ji-sun juga memarahi guru olahraga itu. Namun si guru olahraga itu tampaknya bukan orang yang mudah diintervensi. Ia bahkan berani bersikap tegas sebagai seorang guru dengan mengatakan bahwa ia adalah pelatihnya. Ia mengatakan Ji-sun agar tak melewati batas, dan ia mengembalikan sepatu pemberian Ji-sun. Kira-kira siapa yang lebih kuat nih ya, antara Ji-sun dengan Danny Oh? Kalau menurut aku, posisi Danny Oh di sekolah itu lebih kuat karena meskipun ia tak punya pengalaman mengajar, ketua yayasan berani mempekerjakannya sebagai guru. Nah dari sini saja kita sudah yakin kalau ketua yayasan punya misi terselubung dengan si Danny Oh ini. Dan ketika bertemu lagi dengan Yeowol, Ji-sun kembali menyalahkan si Yeowol atas peristiwa yang menimpa anak-anak. Akibat kejadian itu,
mental si Yi-chan drop dan ia meminta pada ibunya agar ia mundur saja dari tim hoki. Namun Yo-wol memberikan semangat pada Yi-chan agar ia tak mundur dari tim. Dan tak lama kemudian, si guru olahraga, Denny Oh datang untuk menyemangati si Yi-chan. Nah di sini Mimin menduga kalau si Denny Oh ini ditugaskan oleh si ibu ketua yayasan untuk mendekati Yo-wol. Tapi untuk apa ya? Memang drama ini penuh dengan teka-teki dan masih banyak plot twist yang belum terkuak. Akhirnya Yo-wol mendapatkan informasi dari temannya. Dan ternyata itu adalah video di mana si aktris itu mengejar Yi-chan pada malam di mana Yi-chan terkunci di loker. Karena penasaran dengan Cha Do-yong, akhirnya Yo-wol memutuskan untuk menemui si aktris itu malam itu juga. Namun sesampainya di restoran milik Cha Do-yong, wah ternyata Cha Do-yong lagi indahoi dengan selingkuhannya di sana. Kaget, Cha Do-yong kaget luar biasa ketika melihat Yo-wol mengamati perbuatan mereka. Dan ia segera menemui Cha Do-yong di luar. Namun di sini tidak terlihat dengan siapa sebenarnya Cha Do-yong ini selingkuh. Ketika Yo-wol menanyakan, apakah Cha Do-yong mengikuti Yi-chan malam itu? Cha Do-yong mengatakan bahwa itu semua salah Yi-chan. Lalu Yo-wol mengancam, jika Cha Do-yong tak menceritakan apa yang terjadi malam itu, maka ia akan membeberkan bahwa si aktris Cha Do-yong selingkuh, dan tentunya hal itu akan membunuh karir Cha Do-yong. Akhirnya Cha Do-yong menceritakan kejadian malam itu. Nah dari ceritanya, ternyata bukan dia yang mengunci si Yi-chan di loker. Dan tak lama kemudian, Cha Do-yong mendapat telepon dari anaknya, si Woo. Ternyata ayahnya ditangkap polisi. Sesampainya di kantor polisi, Cha Do-yong bingung karena ia tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Yo-wol datang dan menyodorkan selembar kertas kontrak. Ia meminta agar Cha Do-yong mempekerjakannya sebagai pengacaranya. Dan di sini, Cha Do-yong dibuat tak berkutik karena ia takut videonya akan disebar oleh Yo-wol ke media sosial. Dan ketika Yo-wol menanyakan apa hubungan Cha Do-yong dengan suaminya, Cha Do-yong malah mengejeknya dengan mengatakan bahwa Yo-wol membunuh suaminya sendiri. Dan mendengar itu, Yo-wol hanya diam menatap Cha Do-yong. Kira-kira Cha Do-yong mau diapain ya? Kita jumpa di episode selanjutnya.